Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan aku Putri. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini aku mau buat eh, mencatat keuangan aku di tahun 2023 ini di bulan Januari. Nah, ini adalah buku notebook yang udah aku siapkan. Aku belinya di Shopee. Ini judulnya bisa di request sendiri ya teman-teman. Untuk ketebalan kertasnya ini 100 GSM dengan motif dot. Ini bagus ya teman-teman. Di awal bukunya udah aku tulis untuk pendapatan aku dari Januari sampai Desember di tahun 2023. Dan di akhir halaman juga aku catat untuk sinking fund. Aku sengaja pindahkan ke sini supaya lebih teratur gitu dan lebih mudah disimpan. Nah, untuk pendapatan bulanannya sengaja aku pisah karena aku nggak mau share untuk pendapatan bulanannya. Tapi aku akan buat di sini anggaran untuk setiap bulan ya teman-teman. Untuk pertama aku mau catat dulu kalender di bulan Januari ini. Nah, ini adalah stiker bulanan, itu aku juga beli di Shopee. Jadi tinggal ditempel aja, nggak dibuat lagi. Untuk pengaturan keuangan aku di bulan ini, di tahun ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Itu karena alhamdulillah seperti yang teman-teman sudah tahu bahwa aku baru saja pindah ke rumah sendiri dengan suami aku, jadi enggak tinggal di rumah orang tua lagi. Aku pindah itu sekitar bulan November, di pertengahan bulan November gitu. Di sana aku mulai belajar cara mengatur keuangan di saat tinggal di rumah sendiri ya teman-teman. Jadi benar-benar berbeda gitu pengeluarannya dan anggaran yang harus dikeluarkan. Nah, dari sana aku juga belajar apa saja keperluan wajib yang harus aku keluarkan dan berapa anggaran yang harus aku siapkan. Di sana aku juga udah mengatur dengan suami dan sudah berkomunikasi dengan suami bagaimana cara mengatur keuangan mulai dari bulan ini. Alhamdulillah suami udah setuju. Jadi anggaran bulan ini udah aku atur bagaimana cara menganggarkannya. Untuk gaji bulan Januari ini aku udah bagi menjadi 2, yaitu yang aku pegang sendiri dan yang suami pegang. Yang untuk aku yang pegang itu adalah keperluan bulanan, keperluan savings, dan keperluan sinking fund. Sedangkan yang suami pegang itu untuk kebutuhan suami sendiri seperti minyak motor dan lain-lain, kemudian untuk cicilan rumah, kemudian untuk orang tua dan keperluan sedekah. Nah, dari gaji bulan Januari ini aku udah kurangkan dengan yang suami pegang, itu alhamdulillah anggaran di bulan ini itu adalah 4.690.000. Jadi memang gaji bulanan itu aku kurangkan dulu dengan yang suami pegang, baru aku anggarkan untuk bulanan yang aku pegang ya teman-teman. Jadi dari 4.690.000 itu nanti akan aku bagi ke beberapa bagian, yaitu untuk bulanan, keperluan bulanan seperti makan, seperti keperluan anak dan lain-lain. Kemudian untuk savings, untuk simpan, untuk tabungan. Selanjutnya untuk sinking fund gitu. Baru sisanya nanti untuk sinking fund. Cara aku mengatur keuangan di bulan ini itu adalah anggaran yang udah aku siapkan gitu. Aku kurangkan dengan 2 juta rupiah untuk keperluan bulanan atau keperluan wajib. Jadi ini berapapun anggaran di bulan itu untuk keperluan wajib atau keperluan bulanannya itu adalah 2 juta. Jadi nanti sisanya baru aku simpan atau aku saving nanti
Kemudian selebihnya baru untuk sinking fund. Jadi memang yang aku urutkan dulu dari yang sangat wajib ke wajib sampai ke tidak wajib, sampai ke simpan maksudnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk yang bulanan. Yang pertama itu untuk bulanan ini adalah keperluan yang sangat wajib menurut aku ya teman-teman. Nah, untuk keperluan bulanan ini aku bagi juga ke beberapa pos gitu. Nanti uangnya memang aku bagi juga, aku masukkan ke dompet pintar, yaitu terdiri dari mingguan, belanja mingguan, itu dari minggu pertama sampai minggu keempat. Kemudian ada gas dan galon. Kemudian keperluan dapur seperti bumbu-bumbu yang bisa bertahan sampai 1 bulan lebih. Kemudian untuk cuci-cuci ini seperti sabun, cuci baju, cuci piring, dan lain sebagainya. Kemudian untuk keperluan anak aku, kemudian keperluan listrik dan beras. Sebenarnya ada satu lagi, tapi aku lupa untuk mencatat di bawahnya, itu lebih dari anggaran yang di atas. Jadi lebihnya nanti baru genap 2 juta. Oke, untuk anggarannya minggu pertama itu 200.000, minggu kedua 200.000, minggu ketiga 200.000, dan minggu keempat 200.000. Kemudian untuk gas dan galon 61.000, karena gasnya itu 26.000 di tempat aku ya teman-teman. Untuk galonnya 1 galon itu 7.000 untuk 5 kali pengisian. Kemudian untuk keperluan dapur itu juga 200.000, cuci 200.000, untuk anakku 300.000, listrik 200.000, dan beras untuk 10 kilo itu 170.000. Nah, ini aku hapus karena memang ada satu lagi, itu aku buat keperluan tak terduga. Nah, sekarang aku lihat berapa sisanya. Jadi untuk keperluan itu ada anggaran aku 2 juta, aku kurangkan 800.000 mingguan. Kemudian gas galon itu 61.000, dikurang untuk dapur, kurang untuk cucian, kemudian dikurang keperluan anakku, kemudian listrik dan beras, itu sisanya 69.000. Jadi untuk dana tak terduga seperti nanti kalau ada kelebihan atau apa, aku buat 69.000. Maka total keseluruhan untuk bulanan itu genap 2 juta rupiah. Selanjutnya di sini aku buat aktual dan sisanya. Jadi nanti aku catat berapa di akhir bulan, berapa anggaran yang sebenarnya, kemudian aku catat sisanya, lalu aku totalkan. Nah, dari sisa inilah nanti aku gunakan sebagai challenge. Jadi ada nanti khusus untuk challenge aku lihatkan di akhir video. Karena untuk challenge aku memang buat dari sisa belanja bulanan, nggak aku anggarkan ya teman-teman, jadi seberapa dapatnya saja. Selanjutnya ini adalah untuk savings. Jadi savings ini adalah dana ketiga yang aku anggarkan. Untuk saving aku bagi ke beberapa bagian. Yang pertama untuk dana mobil. Jadi insya Allah aku tahun ini akan mulai menabung untuk mobil ya teman-teman. Kenapa aku masukkan ke savings? Karena mobil ini nggak terlalu wajib, cuman aku mau anggarkan saja. Kalau misalnya aku masukkan ke sinking fund itu lebih ke benar-benar aku beli nantinya. Jadi kalau untuk saving ini mobil, misalnya ada sesuatu yang tidak terduga, hal yang tidak terduga, jadi sebelum mobilnya kebeli, jadi uangnya bisa aku gunakan untuk yang lain gitu ya teman-teman. Atau misalnya kalau misalnya udah terkumpul berapa gitu, aku masukkan ke emas atau aku investasikan ke tempat yang lain.
Jadi makanya untuk mobil ini karena harganya sangat jauh di atas gitu kan, jadi aku masukkan ke saving saja. Untuk dana mobil itu 1 juta, kemudian dana untuk emas ke 300.000 dan untuk sapi 400.000. Jadi untuk sapi ini termasuk investasi juga, tabungan. Nanti kalau udah terkumpul aku belikan ke sapi seperti tabungan aku di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ini aku kurangkan dari anggaran yang sisa untuk sinking fund. Oh iya, aku lupa, ini ada dana untuk sawit. Sawit ini adalah kebun aku, jadi udah waktunya untuk dipupuk. Jadi dana untuk pupuk itu adalah 500.000. Jadi aku kurangkan dengan saving tadi, maka sisa untuk sinking fund adalah 490.000. Dimana 90.000-nya itu udah ada aku pakai gitu ya teman-teman, nanti aku ganti, jadi sisa di anggaran itu 400.000. Maka totalnya keseluruhan itu untuk bulanan, savings, dan sinking fund itu ada 4.690.000. Oke, selanjutnya baru kita masuk ke anggaran. Jadi ini uangnya udah aku letakkan di dompet ini. Ada beberapa uang yang udah aku tukar ke minimal terkecil karena ada beberapa anggaran yang harus ada uang kecilnya gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah dompet pintar aku yang aku gunakan untuk pengaturan keuangan aku. Ini adalah uang sisa kemarin, jadi aku kumpulkan dulu. Alhamdulillah di minggu pertama ada 50.000, minggu kedua 10.000, minggu ketiga tidak ada sisa. Kemudian minggu keempat itu ada 30.000. Dan minggu kelima ini ada dapur, itu sisanya 10.000. Kemudian untuk cuci itu masih sisa 100.000, alhamdulillah. Kemudian untuk keperluan anakku juga ada sisa. Untuk listrik udah habis, kemudian untuk keperluan beras juga sudah habis. Keperluan dapur tadi juga sisa ya teman-teman. Alhamdulillah ini ada sisa tapi nggak aku catat karena untuk bulan kemarin itu aku catatnya di kertas biasa saja, jadi di kertas coret-coret gitu. Karena memang aku mengaturnya kemarin masih belajar ya teman-teman, keperluan yang harus aku butuhkan. Tapi untuk anggaran bulan kemarin itu totalnya sama, yaitu 2 juta. Jadi setelah aku belanjakan gitu selama 1 bulan, alhamdulillah masih ada sisa. Jadi karena itulah anggaran bulan ini aku tetapkan 2 juta rupiah. Nah, ini sisa ini akan aku gunakan nanti untuk challenge 2.000, 5.000, dan sampai ke challenge 100. Nah, sekarang aku masukkan dulu ke keuangannya, ke dompet pintar. Dari minggu pertama 200.000, minggu kedua 200.000, kemudian minggu ketiga juga 200.000. Selanjutnya minggu keempat itu 200.000. Untuk gas dan galon itu 61.000. Jadi ini 26.000 aku ambil dulu untuk gas. Kemudian untuk galon itu 7.000. Jadi aku ambil uang pas-pas karena belajar dari kemarin itu kalau misalnya aku siapkan uang 50.000 gitu. Jadi kan yang biasa beli gas itu suami. Kalau dia belanja gitu, aku kasih uangnya. Jadi kadang baliknya kurang 1.000, kurang 2.000, karena nggak ada baliknya ya teman-teman. Jadi akhirnya yang udah aku anggarkan itu malah berkurang gitu, malah minus. Dan ini untuk dapur 200.000, untuk cuci
cuci ini 200.000, dan keperluan anakku 300.000. Jadi aku ambil uang kecil saja. Untuk keperluan anakku ini kebanyakan ini adalah susu dan jajan aja. Karena dia alhamdulillah sejak tinggal di rumah sejak tinggal di rumah sendiri, itu udah bisa ke WC sendiri, ke toilet sendiri ya teman-teman. Jadi alhamdulillah nggak beli pampers lagi. Jadi anggaran aku sedikit berkurang gitu ya teman-teman. Nah ini aku tukar sama uang kecil aja. Jadi nanti untuk jajan-jajan yang dia pengen jajan sendiri, aku kasih 2.000 aja gitu. Kadang dia memang pergi udah pintar untuk minta duit dan pergi jajan sendiri. Kemudian untuk listrik 200.000, dan untuk beras 10 kilo itu 170.000. Nah yang terakhir itu adalah untuk sisanya 69.000. Jadi ini nggak aku hitung lagi ya teman-teman. Insya Allah cukup 69.000. Nah ini itu adalah sisa yang kemarin juga, sisa dana tak terduga yang kemarin. Jadi aku sambung juga di sini. Ini aku kurangkan untuk dana sawit. Jadi dana sawit aku langsung ambil aja. Aku letakkan di sini biar nanti nggak kelewat gitu ya teman-teman. Alhamdulillah untuk pengaturan bulanan aku udah selesai. Sekarang aku akan masuk ke savings. Untuk savings aku letakkan di sini. Jadi ini untuk dana tabungan mobil itu adalah 1 juta rupiah. Aku ambil dulu uangnya 1 juta. Dan kemarin aku juga udah ada tabungan ini 500.000. Jadi untuk tabungan mobil itu ada 1.500.000. Kemudian aku catat di sini ya teman-teman. Ini sebenarnya ada angkanya tapi ternyata tidak terlalu terlihat di kamera. Ini aku arsir bagian 200.000. Kemudian kalau yang ini bagian 300.000. Aku arsir lagi 200.000. Dan ini 300.000. Jadi totalnya 1 juta. 500-nya akan aku arsir 500 saja. Oke, aku simpan di sini. Selanjutnya untuk tabungan emas atau perhiasan aku catat di sini. Itu totalnya ada 300.000. Sebelumnya, tabungan sebelumnya itu juga sudah ada ya teman-teman. Ada 500.000. Pertama aku arsir 150.000, kemudian 200.000, totalnya 350, kemudian 150.000 lagi. Maka ini udah 500. Kemudian aku arsir 100, 200, berarti totalnya ada 800.000. Selanjutnya ini untuk beli sapi sekitar 15 juta. Itu udah aku anggarkan. Ini 400.000. Sebelumnya aku juga udah ada tabungan untuk sapi itu 210.000. Jadi totalnya sekarang ada 510.000. Jadi aku mau arsir pertama 50.000, kemudian 100.000, kemudian 50.000, berarti udah ada 200. Kemudian aku arsir 10.000, 210.000,
kemudian aku arsir 400.000, totalnya 610 ya teman-teman. Oh ya, 210 tambah 400 itu ada 610. Dan aku melupakan satu, itu adalah dana tak terduga. Harusnya aku isi dana tak terduga 100.000 bulan ini, yang akan aku ambil dari dana sinking fund ya teman-teman. Dana sinking fund tadi ada 490.000, jadi akan aku kurangkan untuk dana tak terduga 100.000, maka totalnya untuk sinking fund itu 390.000 atau 300.000. Oke, ini ada 100.000 aku ambil. Di tabungan sebelumnya itu ada 100.000 lagi, jadi total untuk dana tak terduga bulan ini adalah 200.000 rupiah. Jadi akan aku arsir. Ini sebenarnya kemarin udah aku arsir, jadi biar sama warna arsir lagi ya teman-teman. Berarti untuk 200.000 arsir 20.000, berarti ada 10 lingkaran. Oke, untuk dana saving sudah selesai, aku akan beralih ke sinking fund. Untuk sinking fund sebenarnya untuk ada beberapa hal yang ingin aku isi. Itu ada dana gorden, dana ruang kerja, dan lain-lain. Tapi untuk bulan ini aku hanya fokus ke dana gorden, karena untuk gorden aku mau beli gorden yang di depan rumah itu, di jendela aku yang depan, 300.000. Sebenarnya 390.000, tapi 90.000-nya itu kemarin kepake, jadi nanti akan aku ganti ya teman-teman. Nah, ini adalah catatan sinking fund aku yang aku beli di Oktober kemarin. Jadi aku sudah beralih karena aku hanya ingin membagi beberapa pos saja biar tidak terlalu lama. Untuk dana orang tua itu aku alihkan ke pegangan suami. Kemudian untuk tabungan kesehatan aku alihkan ke dana darurat. Kemudian untuk tabungan seperti untuk rumah dan ruang kerja, untuk dapur dan lain-lain aku alihkan ke sinking fund yang aku buat di buku keuangan. Itu karena lebih mudah tersimpan gitu ya teman-teman. Kalau misalnya di kertas binder seperti ini, nanti takutnya nggak kesimpan dan malah robek-robek kemana-mana. Untuk dana traveling aku nggak isi juga, aku alihkan ke dana tak terduga, atau misalnya di challenge aku nanti, challenge 2000 dari sisa-sisa uang ini. Jadi traveling ini kalau misalnya challenge aku udah terkumpul, nanti akan aku isi ke traveling. Untuk tabungan Idul Fitri dan Idul Adha nggak aku buat dulu. Kemudian untuk tabungan wajib aku alihkan ke saving saja, ke dana emas atau dana sapi. Kemudian tabungan makan di luar aku masukkan ke bulanan. Kemudian untuk tabungan umroh ini aku masukkan ke dana sapi juga. Kemudian untuk dana impian juga. Selanjutnya itu ada untuk HP dan laptop, itu nanti aku masukkan ke challenge. Kemudian untuk biaya sekolah anak dan biaya untuk anak kedua itu aku masukkan ke sapi atau ke emas juga. Jadi untuk yang berhubungan dengan tabungan aku masukkan ke savings. Jadi biar nggak terlalu banyak pos yang aku isi untuk savings gitu, atau untuk sinking fund atau untuk challenge ya teman-teman. Selanjutnya aku akan isi dana gorden itu untuk sinking fund. Dana gorden ini satu kotaknya itu 10.000, jadi karena ada 300.000 berarti aku akan sir 30 kotak. Alhamdulillah sekarang udah selesai untuk sinking fund-nya. Terakhir aku akan isi challenge aku dari sisa budgeting bulan kemarin. Nah, ini akan aku bagi beberapa bagian nantinya.
Untuk challenge yang pertama itu adalah challenge 100 amplop. Jadi ini nanti sebenarnya ini awalnya 50 ya teman-teman per amplopnya, tapi nanti akan aku ganti jadi satu amplop itu misalnya per nomor. Amplop pertama itu 1000, yang kedua 2000, sampai ke amplop 100 nanti aku isi 100.000. Jadi akan aku ganti itu bulan depan insya Allah. Sekarang biar aja 50.000 dulu. Kemudian selanjutnya ini adalah challenge 100.000. Ini aku isi satu lembar untuk bulan ini. Kemarin itu udah ada satu lembar juga. Jadi aku akan arsir 2 lembar di 100.000. Ini aku ganti uang 100.000-nya ke uang 100.000 yang baru, jadi biar lebih bagus gitu ya teman-teman untuk penyimpanan uangnya. Selanjutnya untuk challenge 20.000, ini sebelumnya juga udah ada 7 lembar. Jadi aku hari ini akan nambah 4 lembar, jadi sekarang udah ada 11 lembar. Aku arsir dari yang nomor 1 supaya warnanya sama ya teman-teman. Selanjutnya ini challenge 10.000. Sebelumnya udah ada 12. Hari ini akan aku tambah lagi. Alhamdulillah bisa nambah lagi ya teman-teman. Ini aku tambah sampai 6 kotak. Berarti sekarang untuk uang 10.000-nya udah ada 18 lembar. Selanjutnya untuk challenge 5.000, itu sebelumnya ada 14 lembar. Hari ini aku akan tambah 3 lembar aja. Jadi total keseluruhan challenge 5.000 aku itu ada 17 lembar. Dan terakhir challenge 2.000. Sebelumnya itu ada 13 lembar. Hari ini akan aku tambah lagi sampai kotak ke 26. Jadi untuk 2000 juga ada sekarang 26 lembar. Alhamdulillah. Nah ini untuk sisa uang 1000. Untuk sisa uang 1000 nggak aku challenge ya teman-teman, jadi aku simpan lagi. Ini untuk aku gunakan saat belanja karena uang 1000 itu penting bagi aku supaya nanti ada kembalian gitu. Kalau misalnya nggak ada kembalian aku bisa pakai uang 1000. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.